Saya kerja, tapi kalau nggak bisa sholat, saya nggak kerja gitu. Jadi udah pilih-pilih datang lorong itu 3 kali 1 hari untuk membantai kita. Sesat lah, inilah, itulah. Nggak usah kau ikut-ikutkan itu lagi. Dunia perlu gini, 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 gini. Hmm. Itulah mamaknya Silindo itu. Sama mamak saya, sama pak tulang saya. Oh ini sama nenek uci saya, adik nenek saya. Nyerang tiap hari, 3 kali, 3 kali 1 hari. 3 kali 1 hari. Keluar 3 hari itu ngapain sih? 3 hari, 40 hari, 4 bulan, nggak usah sampai 4 bulan, 4 bulan, tapi yang 3 hari aja. Di dalam 3 hari itu sebenarnya kita melakukan apa saja di dalam majelis itu sih? Yang pertama sekali kita ini dihijrahkan dari tempat. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini saya bersama salah seorang pemimpin ataupun bersama seorang ketua, ataupun kalau dalam bahasa jamaah itu amir ya, bersama amir dari jamaah Sibolga. Assalamualaikum Syekh, apa kabar Syekh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, boleh kenalan nggak Syekh? Namanya siapa? Dari mana? Aslinya dari mana? Dan sudah berapa lama meninggalkan rumah untuk keluar berdakwah? Namanya Syekh siapa? Alhamdulillah, nama saya Jannatan. Oh, nama asli Syekh Jonathan. Ya, Muhammad Jannatan. Muhammad Jonathan. Jannatan. Tinggal di Sibolga. Sibolga itu kan luas ya. Sibolga itu kabupaten atau kecamatan sih? Kota Madia. Jadi Sibolga itu adalah kota Madia. Nah, saya itu tinggalnya itu di kota Madia itu di kotanya apa, ada nama-nama kampung, di kecamatan, di desa apa di? Dia di kecamatan Sibolga Sambas. Detailnya saya itu tinggalnya di daerah mana? Di kota Sibolga, kecamatan Sibolga Sambas, Pancoran Dewa. Ternyata juga di situ di Sumatera ada Sambas juga ya. Gue kira cuma di Kalimantan aja. Kalimantan juga ada sih. Ada juga Sambas. Kalau mau ke Pontianak itu kita dari Sambas dulu. Dari Sambas, Pemangkat, baru lewat dan lain-lain itu. Ternyata di Sibolga juga ada Sambas. Ada Sambas. Oh. Kita apa dia kecamatan? Saya udah berapa lama keluar ninggalin rumah untuk berdakwah ini? Kalau untuk 4 bulan ini berkisar kurang lebih lewat ya 2 bulan lah, lewatlah lebih. Jadi Syekh ini berat sekali ya Syekh ya. Jadi tanggungan Syekh ini menjadi seorang amir Syekh ya. Enggak juga. Enggak ya? Enggak, kami semua di sini satu tim. Sama saling kerja sama. Syekh, boleh nggak Syekh bagi sedikit pengalaman Syekh ini udah berapa lama ikut usaha dakwah? Ikut usaha dakwah ini baru aja. Baru tahun 2000, tahun 90, tahun 80, tahun 70, 60, 50 atau menjadi tahun 2000-an baru. Tahun 2000 gue masih kelas 4 SD. Terus masih kelas 4 SD saya udah ikut usaha dakwah. Ya, cuman masih 3 hari gitu. Itu apa sih yang pertama kali dulu yang bikin saya mau ikut dunia dakwah? Kenapa usaha dulu mau ikut usaha dakwah? Karena ada sesuatu atau memang dipaksa orang tua, lu ikut aja nih, ikut usaha dakwah aja nih, atau memang ada dari tetangga kanan kiri yang ngajak, atau memang
Syekh itu tergerak hatinya pingin ikut atau memang ada asbab lain? Karena di dalam usaha dakwah ini kita melihat banyak sekali keistimewaan. Salah satunya, walaupun kita orang pasaran kan, orang jalanan, ketika kita berjumpa dengan orang dakwah ini, mereka ini menganggap kita orang yang mulia. Padahal ketika kita duduk, minuman ada di dekat kita. Kadang-kadang kita minum, kadang-kadang di situ juga ada juga ganja berpiring-piring kan. Tapi mereka tidak pandang itu, seolah-olah mereka tidak melihat bahwasanya kita ini lagi minum, seolah-olah mereka butakan matanya sehingga kita tersentuh. Jemaah ini dia rangkul kita, dia peluk kita padahal kita bawa minuman. Jadi pada saat itu yang bikin saya terkesan tuh saya lagi keadaan seperti itu, mereka mau merangkul saya, gitu ya. Seolah-olah dia tidak lihat perangai kita. Dan ada sebagian memang kawan-kawan kita juga kan, guru-guru kita, apabila dia melihat kita minum langsung haram. Ini haram ini neraka. Tapi kalau ini dia seolah-olah kita itu lagi minum air putih. Terkesan kita. Ini luar biasa jemaah ini. Mulailah hati kita bertanya-tanya. Dia bilang kita orang mulia kan. Jadi mereka itu memberi harapan ya. Iya. Maka kita tanya sama dia, "Bang, saya mau tanya bang. Kalau bisa dijawab saya jawab," katanya. "Apa?" Tanyalah. "Kalau bertato itu macam mana? Macam mana hukumnya kalau sholat?" Berarti Syekh tanya ke mereka, gimana nih Pak Ustadz, kalau bertato hukumnya apa gitu? Dia katakan kalau masalah hukumnya, kalau sholat itu kan kewajiban. Macam mana pun jenis kita, kalau kita Islam, maka kita harus sholat. Kalau masalah tato itu pokoknya kewajiban kita. Sah ndak sahnya nanti ceritanya. Jadi walaupun lu tatoan lu tetap sholat. Iya, karena itu dikasihnya motivasi. Bang, aku banyak kali dosa aku bang dah. Ada sepenuh langit dan bumi katanya. Wow, berarti ini luar biasa ya. Jadi dia tetap masih kasih semangat. Kasih semangat. Supaya iya semangat. Padahal kita ini udah putus asa juga hidup. udah sempat putus asa. Bahkan orang kampung kita sudah memonis 3 perkara. Kalau nggak mati dibunuh, gila. Kalau nggak gila, masuk penjara seumur hidup. Masya Allah. Lalu gimana lagi tuh? Ketika mereka katakan seperti itu, tiba-tiba kita ini timbul gairah baru bahwasanya memang ini ada mungkin kesempatan. Baru setelah itu diajak ke masjid. Jadi jamaah ini yang ngajak ke masjid? Iya, diajak ke masjid. Ya kita janji. Namanya kalau orang macam-macam kita ini kan kalau janji kan komitmen dia. Ya dijanjikan ya. Maghrib walaupun dalam keadaan hoyong-hoyong ya datang kita. Iya. Dalam keadaan bawa minuman kita datang. Ya, sholat maghrib. Setelah itu kita tengok di dalam usaha dakwah ini, di sini tidak ada menceritakan perbedaan. Baik dia Muhammadiyah, baik dia NU, baik dia ahli zikir, baik dia, semuanya menyatu. Inilah yang membuat kita semakin kuat. Orang kaya, tukang beca, orang miskin, polisi, preman, semua makan di bawah. Makan sama-sama itu ya. Bahkan pada masa itu jemaah yang pertama saya ikut itu ada jenderal di situ. Masya Allah. Jenderal TNI. Maka dia ini langsung mencuci tangan kita. Masya Allah. Iya. Kita tidak tahu dia bahwasanya dia jenderal. Setelah cerita-cerita kawan yang ngasih tahu bahwasanya itu jenderal bintang 3 katanya. Maka kita makin setelah itulah kita di taskil 3 hari, kita niat 3 hari, setelah itu cash langsung. Kita terkesan melihat ikram, kita tidak punya bedding, alas tidur. Dia rela tidak pakai bedding, yang penting kita pakai bedding. Kita makan, tangan kita dicucikan. Kita kedinginan dikasih jaket. Syekh itu makan itu habis makan dicuciin tangannya sama jenderal tadi. Itu jenderal itu saya masih ingat sampai sekarang. Jenderal itu kalau kita berjumpa masih ingat. Kita pernah terakhir jumpa tahun 2012 di Kebun Jeruk di Jakarta. Ya, di Jakarta. Terakhir sekali. Beliau itu sudah pensiun.
Sudah jumpa dia. Dia itu orang Jawa Timur. Jadi saya setelah itu saya langsung keluar 3 hari itu. Ya. Keluar 3 hari itu, selama 3 hari itu apa yang saya dapatkan, pengalaman rohani apa yang paling saya dapatkan sehingga saya bisa langsung berubah gitu, menjadi imannya langsung naik gitu. Pengalaman apa? Ada mimpi atau ada dapat sesuatu yang mungkin di luar ini ya, di luar dugaan gitu, dalam batin saya sendiri ada perasaan apa gitu. Kita membuat kita kuat di dalam usaha dakwah ini. Kita melihat di sinilah Islam yang sesungguhnya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena di sini dia, kalau kita dulu di dunia hitam, kalau kita banyak duit, banyak kawan. Kalau kita tidak ada duit, tak ada kawan. Tapi di dalam usaha dakwah ini, apapun bentuk kita, bagaimanapun masalah kita, kawan tetap banyak. Dan mereka itu mengawani kita setulus hati. Jadi kita semakin kuat. Dan di sini kita belajar Islam itu, walaupun kita orang tidak punya sekolah, walaupun kita orang pendidikan, mudah dicerna, mudah dipahami. Dan di sini memang belajar langsung praktek. Sebenarnya yang di dalam keluar 3 hari itu yang dilakukan apa sebenarnya sih? Ini bukan buat kita semua siapapun yang menonton. Sebenarnya biar para penonton tuh biar tahu dan paham sebenarnya orang keluar 3 hari itu ngapain sih? 3 hari, 40 hari, 4 bulan, nggak usah sampai 4 bulan, tapi yang 3 hari aja. Di dalam 3 hari itu sebenarnya kita melakukan apa saja di dalam majelis itu sih? Yang pertama sekali, kita ini dihijrahkan dari tempat yang amal-amal yang buruk ya kan. Kita dipindahkan kepada amal yang baik ya. Belajar sholat. Belajar sholat. Baru setelah itu di sana dasar ya. Doa masuk kamar mandi, doa makan, doa ini, doa. Maksudnya ajaran-ajaran dasar dia. Iya. Itu diajarkan tuh. Diajarkan. Setelah itu kita langsung melihat mereka itu bukan ceramah saja, tapi mereka itu dengan belajar langsung amal. Maka kita tengok di sini, ini malaikat apa manusia ini? Tak berhenti sholatnya. Iya. Dulu beda sama jemaah sekarang ini. Kalau jemaah dulu, masya Allah, tahu. kita rendam baju, kita tengok baju kita kan, iya mana baju ini? Udah hilang. Ternyata sudah dicucikan. Iya. Sudah dijemurkan. Mereka ini menangis ada yang menangis di sudut sini, ada yang menangis di sudut ini. Maka ketika kita pulang, kekuatan rohani yang selama kita dapatkan ini, selama 3 hari ini memang luar biasa memang. Kesan selama 3 hari itu, kesan yang paling berkesan ada nggak? Ada. Selama 3 hari itu saat yang paling berkesan kali pada saat itu apa selama ikut itu? Selama ikut 3 hari itu apa kesan yang paling berkesan? Itulah. Pertama sekali kita tak pernah sholat. Jadi sholat. Yang kedua, kita tidak pernah kenal siapa Nabi kita, siapa sahabat-sahabat, ya kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu kita Allah, tapi tidak tahu kita Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala ini senantiasa memperhatikan kita. Di sini baru terasa dia kesannya luar biasa. Setelah kita pulang, maka semua apa kita lah, rokok, ya kan, minuman, perbuatan dengan 3 hari selesai masalah. Ini kan semua masyarakat di sekitar lingkungan saya tinggal tahu siapa saya, latar belakang saya, orang tua terutama kan tahu. Ini dari orang tua dulu, nggak usah orang lain. Orang kan tahu seperti apa orang tua saya itu kan tahu anaknya seperti ini bandalnya. Tiba-tiba saya pulang dari 3 hari itu terjadi perubahan drastis ya di rumah. Apa itu tanggapan orang tua saya melihat perubahan saya? Masih ada orang tua saya? Ada. Ya, apa itu tanggapannya? Pertama sekali kan kagetnya anak gua kok bisa nih, anak gua nih gila atau waras gitu kan? Ya. Kenapa anak gua seperti ini? Pertama sekali di rumah kita kan suasana amal tidak ada. Iya. Jadi untuk menghargai amal itu memang tidak ada. Pertama sekali kita pulang itu berubah, kita dipikir dikena hipnotis. jadi seolah-olah saya ini dikira hipnotis. Bahkan kau ini udah kena sihir kau ini. Kata ayah ibu. Iya, kata mama lah. Sampai sekarang masih ada? Masih.
Jadi kerja kita pulang dakwah saja 24 jam, dakwah. Orang tua pun mencemehkan juga awal-awal. Iya, karena terus. Terus gimana? Ya kita tetap istiqomah juga. Jangan kau dalam kali beragama nanti kau gila. Kata orang tua. Biasa-biasa aja lah agama. Karena ditengoknya kan, pertama dia mau di tempat tidur, mendatangi tempat tidur, kita lagi sholat. Dia bangun mau kencing, kita lagi sholat. Dia mau tidur lagi sholat lagi. Dia bangun pagi mau subuh, dia masih sholat. Dilihatnya. Iya, ini udah gila ini kawan ini katanya. Tapi dia nggak senang nggak sih lihat perubahan terjadi yang positif? Awal-awalnya enggak, karena awalnya memang enggak ada. Karena di rumah itu memang ya keluarga apa juga memang keluarga, Keluarga jauh dari aman. Jauh dari agama ya. Ketika mereka itu menganggap agama ini tidak kejayaan, macam mana pun soleh kita, mereka ini tidak bersyukur gitu. Karena kalau kita mungkin jadi ahli dunia mungkin ya kan, jadi dipikir kita ini lama nerima orang tua, 4 bulan berkali-kali pun nggak terima juga. Lama-lama baru lama. Jangan kau ikuti itu, nanti kau gila, teroris itu. Walaupun kita sudah berubah drastis, tak merokok, tak minum, tak berkawan, tapi tidak diterima juga. Belum diterima juga. Lama. Lalu kapan itu diterimanya? Sudah 5 tahun, 8 tahun gitu. Setelah 8 tahun berlalu. Karena orang-orang kampung kita pun mengatakan, alah, tobat sambalnya itu. Gitu. Iya. Alah, bentar lagi pun baliknya itu katanya. Iya. Tapi setelah sudah bertahun-tahun, maka kita pun tak pala dakwah. Orang-orang pun mengatakan, belum lagi kita dakwah, udah mengapa kita? Tengoklah si Polan itu. Gitu. Dengan kita jalan saja sudah dakwah. Jadi sekarang orang udah tahu semua. Jadi orang-orang yang dulu pernah gabung sama Syekh waktu masih sebelum ikut jemaah, pernah nggak ketemu sekarang? Pernah nggak ngeliat saya sekarang keadaan seperti ini? Pernah nggak lihat? Pernah jumpa juga sama kawan-kawan kita datangi juga kan. Kita ajak juga cerita, kita ajak juga 3 hari. Mereka memang salut, cuman tidak ada daya. Maksudnya salut tapi belum bisa ikut. Karena ditengok orang itu kita lama kan, panjang sampai bertahun tidak balik-balik lagi. Biasanya kan balik 1 minggu lagi udah error lagi kan. 1 tahun lah paling lama. Ini ketika kita istiqomah, maka mereka ini melihat kita tidak macam dulu, masih agak diapakan orang itulah. Dikucilkan lah ya. Agak disegani orang itulah. Enggak, maksud tuh. Oh iya. Waktu pertama kali berubah itu teman-teman langsung ngeje atau ngeje? Semuanya, tetangga. Kalau sekarang kan orang sudah sama antum sudah segan sudah bagaimana sudah lama pula kan. Tapi kalau dulu waktu pertama ini, saya kali berubah itu dulu mungkin mudah-mudahan ini nonton ini apa saya ini Makcik, namanya Makcik ini kakak mamak saya. Gimana dia? Ini orang ini sepakat jam sekian ini si Janatan ini di rumah, maka dia kumpul kakak beradik cuman bertiga. Paman saya, kakak mamak saya itu Makcik apa si Lindo. Lindo yang sini, mamaknya Lindo. Lindo ini di perumahan apa yang sering telepon sama abang. Baru paman saya namanya Mamak Sanggup. Ini baru uci saya namanya Uci Tala. Mereka ini datang dengan kompak untuk menghantam kita, bayangkanlah. Datang orang itu. Kenapa mau menghantam? Karena mereka ini itulah memang supaya mungkin kita supaya kuat. Memang begitulah Allah datangkan perkara-perkara begitu untuk menguatkan kita. Datang dia sama kita. Ditengoknya kita sudah kerjanya sudah pilih-pilih kan. Ndak macam dulu. Kalau bisa sholat saya kerja, tapi kalau ndak bisa sholat saya ndak kerja gitu. Jadi udah pilih-pilih, datang orang itu 3 kali 1 hari untuk membantai kita. Sesatlah, inilah, itulah. Nggak usah kau ikut-ikutkan itu lagi. Dunia perlu gini. Itulah mamaknya si Lindo itu sama mamak saya sama tulang saya. Oh ini sama uci saya, adik nenek saya. Nyerang tiap hari, 3 kali 1 hari. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tetap istiqomahkan, tidak goyang juga kita.
boleh nggak saya nanya? Dulu Syekh ini sebenarnya aktivitasnya tuh apa? Backgroundnya tuh apa sebenarnya dulu sebelum hijrah? Kalau boleh tahu backgroundnya apa? Apa aktivitasnya, kegiatannya sebelum hijrah ke dunia dakwah? Ya kalau kita dikatakan Tadi kan Syekh pernah bilang Syekh ini masih itu ya. Sepertinya kalau saya tangkap seperti ya benar-benar di dunia yang sangat hitam gitu ya. kalau pekerjaan kalau dikumpul-kumpul selama seumur hidup paling ada 3 tahun itu. Nah, Kalau bekerja untuk tenaga lah kan, menguruskan mengeluarkan keringat. Kita dulu waktu pekerjaan kita dulu, apalah pekerjaan biasalah orang apa kan, macam mana keringat tidak keluar. kalau yang aib nggak boleh dibuka kalau saya ceritain nggak boleh diceritain ya saudara. Tapi boleh nggak kasih gambaran dulu sebenarnya di mana kisi-kisinya itu pekerjaannya mengenai masa lalu. Tapi tidak usah terlalu dibilang dulu. Kalau yang ini maaf saudara, yang aib itu tidak bisa diceritakan, cuman kisi-kisinya itu dulu seperti apa gitu. Kita pekerjaan kita menjual kebahagiaan orang. Maksudnya kebahagiaan orang itu ada di tangan kita. Nah, dulu nggak ada sabu, dulu ganja namanya. Nah, itulah orang-orang mau senang datang sama kita. Kalau dia mau bahagia datang. Jadi buat kalian semua di Batam, kalau di sini tuh yang sering-sering ke Kampung Aceh, ya, yang sering-sering ke Kampung Aceh tahu maksudnya pasti. Buat semua saudara-saudaraku yang ada di Kampung Aceh, ini adalah contoh nyata bahwa abang ini aja bisa, kenapa kalian enggak? Ayo, saudara-saudaraku yang ada di Kampung Aceh semuanya bisa lihat nih. Di sini juga ada satu nama Kampung Aceh, Bang. Itu kalau abang datangin ke situ kayaknya mantap tuh, Bang Tartib. Itu mungkin partai besar kan. Kita dulu masih apalah, pokoknya kalau untuk kegiatan itulah ndak keluar keringat kan. Bisa kayak mendadak dibuatnya ya. Bisa kayak mendadak. Malas lah. Kita mau senang. Kita mau setelan tinggi. Tapi tenaga tak ada. Dengan seperti itulah kita bisa untuk memfasilitasi diri kita kan. Syekh, udah kemana aja Syekh? Kemana aja perjalanannya selama berdakwah Syekh? Kalau Paling jauh kemana? Udahan. Kalau untuk luar negeri, yang pertama kita sudah pernah ke India. Berapa lama itu Syekh? India 2 bulan. Udah keliling itu India berarti. Masih banyak yang belum. Maksudnya daerah-daerah tertentunya Ya, wajib macam Delhi kan. udah. Delhi, Bombay, ada lagi Alwani, adalah pokoknya selama 2 bulan. 2 bulan di Bangladesh. Bangladesh dekat India juga itu ya? Ya, Kecil dikit Bang itu. baru Singapura Oh, Singapura udah masuk? pernah. Jamaah ada di Singapura. Banyak markas besar. Tablik? Ya, di sana apanya penanggung jawabnya banyak orang-orang India. Jamaah tablik ada di Singapura ya? Besar markasnya. Oh, Hikmatnya luar Gua biasa. kan tinggalnya di Batam ya guys, jadi gua akan datang ke Singapura dan akan coba tanya-tanya. Cuma setengah jam dari sini Singapura, gampang. Dari tempat gua tuh cuma 20 menit ke Singapura. Insya Allah. Baru Tadi penasaran, Malaysia lah kan. Malaysia ada. Malaysia, Thailand, baru 5 negara lagi. Berarti saya udah Singapura. Sudah. Saya yang di Batam aja nggak pernah ke Singapura. Padahal cuma 20 menit saya tuh nyebrang ke Singapura dari apa itu, dari Batam Center. Nggak pernah saya ke situ. Syekh yang dari Sibolga udah sampai Singapura, luar biasa ya Syekh. Syekh, selama Syekh ini berdakwah pernah nggak diusir-usir orang, dimarahin orang, dimaki-maki orang, pernah nggak? Pernah dulu ditangkap di Koramil pun pernah juga ditangkap. Dibawa ke Koramil pun pernah juga. Diusir waktu kami gerak di apalah dulu ada di sini daerah Sosa. Memang amir kami ini Jos. Dia minta rute yang ada tantangan. Ya, sorang-sorang saja, tidak usah. Kalau pas sorang-sorang saja. Itu pas kan? Nah, Bejali tak muna. Iya, Bejali tak muna. Kita diusir lah. Mulai di sana kan banyak orang Tapsel. Orang Tapsel ini kan orang-orang kuat juga agamanya, maksudnya ilmunya banyak. Kita diusir-usir lah kita. Di Sumatera Barat pernah di Payakumbuh ya. Pas lah sebalik. Di Payakumbuh kita pernah juga diusir. Tapi kalau sekarang ini bukan diusir lagi memang.
Memang dijamu semua kita sekarang ini. Karena Sudah sudah alhamdulillah. banyak sekali jamaah-jamaah ya. Alhamdulillah. Tapi saya sekarang orang tua keluarga udah ikut semua sih. Orang tua, adik-adik lah kami, ada laki-laki satu, ada 4 orang. Yang 2 sudah 4 bulan, yang 2 lagi 3 hari lah. Dan semua adik-adik perempuan pun sudah senang. Kalau ada jemaah sudah mau masakkan jemaah. Orang tua perempuan pun mau masakkan jemaah yang dulunya tidak tahu agama ya kan. Sekarang ini alhamdulillah sudah pakai jilbab, merokok pun tidak. Dulu main rokok kita jauh lah, di situ dia main batu. Tahu batu ya? Batu dam. Tahu. Kita jauh lah juga dibilang orang itu, kau jauh lah sama orang itu, tengok mamamu itu. Tapi alhamdulillah sekarang masya Allah tidak pernah tinggal sholat lagi. Oke Syekh, pertanyaan terakhir dari saya Syekh. Setiap umat muslim itu mempunyai satu amalan istimewa yang sering diistiqomahkan. Boleh nggak Syekh dibagi, di-share satu apa sih amalan istiqomah Syekh ini, satu yang sehari-hari yang tidak pernah Syekh tinggalkan dan Syekh paling cinta sama satu amalan Syekh itu. Yang benar-benar istilahnya benar-benar Syekh mencintai sekali amalan itu, sehingga Syekh kayaknya kalau nggak mengamalkan itu kayaknya ada yang hilang satu amalan gitu. Boleh di-share Syekh supaya orang bisa istiqomah kayak Syekh juga. Ada nggak Syekh? Apa Syekh amalan yang paling Syekh istiqomahkan dalam kehidupan ini? Kalau amalan dakwanya sambut takaja. Apa itu Syekh? Sambut takaja ini istilahnya kalau ada siapa yang mau Kecilin bro. Utusan yang berangkat ke Medan. Utusan ibaratnya musyawarah Medan, kita sambut. Ini ada jemaah mau berangkat, amirnya ndak ada, kita sambut. Ini amalan dakwah. Kalau ada siapa yang siap ke sana, datangi si Polan, maka kita yang menyambut. Itu amalan Dakwah. Tapi kalau ini maksud saya Ibadah. amalan istimai. Ibadah. Sendiri, ya, Kalau kehidupan. untuk ibadah yang tidak pernah Amalan infirodi bukan istimai. Amalan infirodi yang dalam kehidupan sehari-hari nih. Syekh itu yang mungkin ada orang kan sholawat, ada orang istighfar, ada orang berzikir. Kalau Syekh apa yang paling Syekh cintai dari semua itu, yang paling Syekh cintai dan sekaligus Syekh istiqomahkan? Siapa tahu bisa berkat Syekh ada yang suka meniru dan Yang istiqomahkan juga. Yang bagus kira-kira. Semuanya bagus, cuman yang kita lah yang kita tidak pernah tinggal lah. Bahkan kalau kita tinggal malam, maka kita akan kodo siangnya. Apa itu? Sholat tasbih. Sholat tasbih. Jadi Itu setiap malam. istiqomah Ya. itu. Kalau Itu fungsinya buat apa sih sholat tasbih? sholat tasbih ini, kita terkesan sholat tasbih ini ketika Nabi datang Ja'far kan bin Abu Thalib kan datang kepada Nabi, maka Nabi cium keningnya. Maka Nabi katakan, maukah aku beritahu kepadamu, seolah-olah ini macam yang amal istimewa. Inilah yang membuat kita Cinta jadi dengan berpegang teguh dengan amal ini. Seolah-olah Nabi ini mengasih hadiah kan, memang johirnya kepada Ja'far kan, tapi hakikatnya kan kepada kita semuanya. Maka mulai saya tahu di situ, saya tidak pernah tinggalkan sampai saat ini. istiqomah di situ. Jadi itu amalan yang istiqomah. Kalau malam tinggal, siang kita kodo. Kita tidak enak hati sebelum kita Jadi merasa sudah mendarah daging ya, seolah-olah diingatkan sendiri oleh apa itu ya? Mesti, walaupun dia waktunya singkat, tahajud sama sholat tasbih, maka kita ganti saja sama sholat tasbih kita. Oke, saya terima kasih banyak saya bincang-bincang kita di pagi hari ini, saya semoga saya sehat selalu, Amin. sehat terus dan terus berdakwah dan mati dalam dakwah. Amin. Pokoknya saya yang terbaik untuk saya. Semoga saya dilindungin dimanapun berada ya saya. Amin, amin ya Allah. Oke guys, jadi gua ngomongnya tuh nggak bisa terlalu baku, jadi beginilah ya kan, seperti kalian tahu lah kalau gua ngomong acak adut. Nah begini, jadi ini kesempatan yang luar biasa gua bisa ngomong sama Om Jonathan Syekh ini, karena jarang-jarang bisa ngomong langsung bersama ketua ataupun amir ataupun pemimpin di satu jamaah. Karena kebanyakan gua ditolak, hampir berapa puluh orang gua ditolak. Gua sebenarnya udah nggak punya muka nih. Kalau misal dibilangin lu punya muka nggak sih? Gua ditolak, selalu ditolak untuk berbicara di ngevlog bersama amir. Tapi ini amirnya termasuk amir gaul. Amir gaul yang itu tadi, kalau ada yang bilang musik itu haram. Nah, tapi kalau misalnya
Syekh ini dia tahu musik itu haram, tapi dia nggak mau langsung bilang itu haram. Dia kasih orang kesempatan dulu untuk berbicara ya Syekh ya. Terima kasih banyak atas waktunya Syekh, udah mau berbagi cerita di vlog saya di sini. Semoga dengan adanya Syekh di sini nanti orang-orang di luar sana bisa tahu seperti apa kegiatan jamaah itu dan seperti apa kehidupan jamaah itu Syekh ya. Makasih banyak Syekh. Dan guys, wajah Syekh yang sangat luar biasa sekali ya menurut saya. Saya kira dia seorang seniman tadi, pelukis atau pemain organ atau pemain biola atau pemain musik gitu lah ya. Nah, kita jumpa lagi di vlog-vlog bertanya dengan Syekh-Syekh yang lain ya. Saya akan coba nanti, insya Allah saya akan tanya dengan amir-amir yang lain. Tapi sampai saat ini gue belum bisa nemu, karena sampai saat ini selalu ditolak dan selalu ditolak. Kenapa alasan gue selalu cari orang dari luar kota? Karena seperti ini. Karena kalau orang yang di dalam kota mereka nggak akan pernah mau gue wawancarain. Tapi kalau orang yang dari luar kota, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bogor, alhamdulillah berhasil. Karena mereka mungkin sebenarnya nggak mau juga, cuman terpaksa. Tapi ini kesempatan saya kan, ambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi itu semuanya bukan demi siapa-siapa, demi kalian semua, supaya kalian tahu info-info terbaru dan terupdate dari Jamaah Tabligh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.